Oh, minggu ini kita kebagian horor lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya kali ini. Alhamdulillah. Benar. Alhamdulillah ya. Bukan astagfirullah bukan ya. astagfirullah. Alhamdulillah ya. Jadi kan udah tahu lah ya. Kita kebagian nonton sebuah film terbaru dari sutradara Randolph Zaini. Yes. Sutradara film Preman. Setelah berapa tahun tuh? Preman itu kalau nggak salah 2020. Udah lama banget 2020. Lupa aku pokoknya udah lama lah. Iya udah lama. Dan Doi bikin lagi film baru sekarang. Judulnya adalah A Woman Called Mother. Asik. Dia bukan ibu. Gokil ini. Adalah adaptasi thread loh ini film. Nah itu aku nggak tahu. Kamu nggak sadar ya ini film? Soalnya biasanya kan depannya harus ada. Iya. Berasal dari thread viral gitu. Ini nggak ada sih, nggak tahu. Berdasarkan kisah nyata sih. Kalau kita gitu biasanya. Iya, boring anjir. Lagian aku juga nggak pernah tahu thread aslinya kayak gimana juga sih. Iya sih. Jadi ya udahlah ya. Iya. Kalaupun tahu juga kita biasanya nggak nyari nggak sih? Betul. Nggak penasaran soalnya film begitu. Betul, kita mah sebenarnya nggak peduli mau adaptasi dari apapun ya. Lu mau nggak adaptasi, mau viral nggak viral juga. Kalau bagus mah ya bagus aja filmnya. Bener nggak sih? Bener. Pada akhirnya mah itu guys, bukan masalah threadnya asli. Anti baru nonton, aku udah nonton sebelumnya ya, hari-hari sebelumnya. Iya, aku tadi nonton sendiri. Kadang ya kalau nonton gitu ya, suka ngeliat dulu kan. Iya. Anjir nih gue nonton sendiri nih. Ngeliat gitu kalau beli tiket di MTX gitu kan. Tadi tuh dibeliin kan sama kamu kan. Maksudnya kayak udah dikirimin gitu. Terus aku nanya, tadi kamu pas beliin ada orang gak? Kok ini gak ada orang? Iya. Sedih sih. Maksud aku kalau filmnya oke, kenapa sih? Iya betul. Mendingan kalian ramaikan segera serius. Cobain aja nonton lah. Cobain dulu. Kalian gak usah dengerin review ini sampai habis misalkan biar gak kena spoiler. Langsung aja nonton. Serius, karena emang menurut aku sih ini harus dikasih kesempatan ya. Menurut aku sih oke banget sih. Harus dikasih kesempatan, serius. Iya. Kalian kan nyari mulu ya, horor thread mulu, adaptasi thread mulu gitu. Boring. Nah, lu coba nonton ini dah. Gue jamin beda. Dan ngomongin ceritanya ini tentang sebuah keluarga ya, lagi-lagi seperti biasa ya, yang terdiri dari satu ibu bernama Ibu Yanti dan anaknya dua ya. Yes. Vira sama Dinosaurus. Betul. Dan mereka ini ceritanya baru pindah ke rumah baru ya. Rumah yang ada di komplek yang sepi. Tapi si anaknya ini, si Vira sama Dino ini merasa ibunya seperti berubah, ada yang berbeda gitu ya. Lebih happy, lebih semangat, tapi kadang-kadang aneh. Iya. Apakah Ibu Yanti adalah ibu kami? Gitu aja sih sebenarnya. Iya, sesuai judulnya. Jadi, sesuai judulnya. Apakah dia bukan ibu gitu. Nah itu misteri yang berusaha dibangun film ini ya. Iya. Sampai nanti kita tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan ibu ini diperankan oleh Artika Sari Devi. Iya, yang aku udah jutaan tahun gak pernah ngelihat dia main film. Terus tiba-tiba muncul di sini dengan ciamik. Maksudku dia mantep banget. Iya, gila. Kayak wah gila sih. Mengejutkan ya. Mengejutkan. Bisa jadi orang beda gitu ya. Iya. Aku gak nyangka sih, soalnya kan di sini kayak sering ngeliatin mukanya gitu kan, ekspresinya gitu kayak anjir dia gitu banget. Creepy-nya dapat. Iya banget. Ngerinya dapat gitu ya. Kalau dia mah gitu sih pada umumnya. Oh gitu ya. Tapi di sini lebih bagus aja gitu. Dalam arti yang beda ya, di sini ngerinya. Saya ibu-ibu emang ngeri, tapi ini ngeri dalam tingkatan yang lain. So far ini salah satu karakter yang menarik ya di film horor Indonesia dalam tahun ini gitu ya. Kan biasanya ada yang stand out banget gitu ya. Nah ini Artika Sari Devi termasuk. Iya, salah satu yang stand out banget sih. Yang gila banget sih. Dan selain Artika Sari Devi ya itu anaknya Aurora Ribeiro sama Ali Fikri juga oke sih. Aurora Ribeiro itu sering banget dapat film bagus ya. Mantep ya dia. Aku suka sih ngelihat mereka. Oh, chemistry dapat ya sebagai adik kakak ya. Aku suka ngelihat karakter keluarga di sini gitu. Karena kita dikasih lihat mereka itu kayak gimana ngapain gitu. Jadi itu yang aku suka kali ya. Hubungan mereka sebagai keluarga itu terasa. Yang satu ngaco gitu misalkan si Dino, sementara kakaknya mah lebih kayak aduh gua seorang kakak nih, gua harus peduli gitu. Gitu itu tuh asik banget sih. Aku suka sih karakter-karakter di sini. Nontonnya enak aja gitu. Adik kakaknya believable, emaknya yang mengerikan itu lebih gila lagi gitu. Jadi kayak enak nontoninnya sih. Benar. Dan ini sih ada karakter pendukungnya juga asik-asik sih. Iya, betul. Kayak si uncle-nya, terus nanti ada Bu Dukun. Mantan preman ya, uncle-nya. Iya. Alias ya itu yang main film preman ya, Randolph. Iya, dengan rambutnya yang ajaib ya.
rata banget itu poninya. Iya sih, uncle yang asik ya dia di sini ya, kayak weh gini gue ikut dong gini seru kayak gitu. Dan ininya juga sih kayak figurannya juga nggak ada yang bikin ganggu sakit mata kan. Di sini ada kayak salon, ada yang datang terus kayak ke pasar kayak gitu-gitu juga enak sih, nggak ada yang bikin anjir nih ganggu nih bikin rusak suasana gitu, itu nggak ada sih. Bahkan gimana cara si Randolph nge-treatment si ibunya ini juga aku suka di awal gitu, kita kayak nggak pernah diliatin secara jelas dulu ya kan ibunya ini kayak gimana. Iya. Itu aku suka sih. Jadi dia tuh kayak emang berusaha memposisikan penonton itu kayak anaknya gitu. Lu tuh Vira atau Dino mukanya nggak pernah diliatin dulu. Yang pertama mulai itu kan kena sinar matahari ya, yang orange itu, yang flashback itu bagus banget sih. Itu bagus banget sih. Openingnya aja, nah itu dia balik lagi. Opening film ini juga menyegarkan gitu. Nggak dibuka dengan ya tipikal horor-horor pada umumnya. Iya banget. Ini. Dan lumayan shocking juga karena ngomongin soal motherhood, asik. Karena di sini kan openingnya itu ya, ngeliatin ada kucing lagi makan anaknya sendiri. Gitu. Itu kayak menggambarkan tema keseluruhan filmnya gitu loh. Oh ini soal motherhood, ibu yang menjadi setan setelah punya anak. Apakah betul? Enggak, di sini mah bukan setelah punya anak, setelah suaminya pergi kan. Betul. Lebih ke situ sih. Terus ini sih ngomongin yang kayak tadi kamu bilang juga, yang cukup menarik perhatian ya itulah dari mulai filmnya muncul, sinematografinya tuh juga menarik sih. Nggak ada tuh gelap-gelap, nggak ada. Bahkan beberapa hal itu malah estetik kalau buat aku. Iya, betul. Ada yang ini bagus, kayak suka kayak komposisinya tuh oke gitu, kayak rapi, terus angle-nya suka estetik gitu. Jadi kayak enak ya nontonnya. Kayak gitu. Nggak ada gelap-gelapan. Even ada adegan gelap-gelapan pun mereka masih make sense. Ya mati lampu mulu nih. Iya sih, tapi kelihatan. Tapi tetap masih clear gitu. Iya. Benar. Enak. Itu tuh yang bikin film ini ya balik lagi beda lagi gitu sama horor-horor Indonesia pada umumnya gitu yang terlalu mengutamakan kengerian anjir tanpa memperhatikan kesehatan mata nonton. Iya, terus ada ini kan yang kita POV Dino. POV Dino yang burem-burem juga ada. Itu juga menarik kayak benar, gitu. Benar. Kayak siapa dulu balik lagi ke situ? Ivana. Benar kan gitu kan kayak agak burem-burem kayak gitu. Kayak anjir nih enggak bener nih. Iya ini gimana nih, siapa gak bener nih kayak gitu, sebel banget gitu kan. Pas lagi potong rambut ganti telur. Bagus deh. Iya, seret. Oke. Bagus, match cut itu namanya. Bagus. Ini kan sebenarnya ceritanya gitu aja ya. Tapi eksekusinya itu aku suka banget karena banyak yang fresh gitu loh. Penampakan yang ada di sini kan ada penampakan juga kan, bayangan itulah yang muncul gitu, kayak lagi naik tangga ada tuh, naik tangga, ya udah ada bayangan aja di bawah. Diem aja. Iya bagus. Nggak ngapain, kayak gitu. Bagus. Even ada jump scare yang nggak ada suara, nggak pakai suara jeder gitu. Yang mana nih? Yang lagi ngaca, dia lihat ke kaca terus tiba-tiba ada, tapi kita nggak dikasih. Iya, itu serem sih. Itu salah satu memorable aku sih. Itu guys yang aku maksud tuh ya. Horor Indonesia itu jangan terlalu kaku lah, anjir terlalu ngikutin gitu horor. Di sini tuh kayak di utak-atik gitu loh, jadinya nggak bosen. Iya, baik yang fresh banget. Ada juga yang kayak ada bayangan, terus kita tahu itu ngeri. Iya. Tapi kita tetap kayak ketakutan gitu loh. Padahal kita udah tahu. Anjir ini tapi tetap itu sebel sih. Bahkan ada yang kayak adegan ibunya nanti ada ngeliatin dari belakang, ya kan? Oh iya. Terus ngedatenginnya langsung kayak oh iya yang cepet itu yang ini yang habis ngeliat lampu taman ya. Itu juga itu bangke sih. Shit anjir, itu bangke kan, sih. Kok kamu belum tidur? Jangan gitu. Ya maksudnya tuh di sini tuh filmnya tuh kayak bisa ngaduk-ngaduk emosi gitu loh. Jadi kayak anjir ini ibunya gimana sih gini atau enggak, atau hantu atau apa gitu. Kan kita selalu berpikiran ke sana gitu, tapi lucu gitu. Jadinya seru. Di satu sisi buat aku ibunya itu banyak adegan yang lebih mengerikan daripada setan itu sendiri. Maksud aku adegan-adegan ibunya itu kayak misalnya tiba-tiba masuk kamar, kamu pernah tidur? Yang kayak gitu. Kayak bangke itu quirky yang ngeri gitu, terus dia
keringetan gitu ngeliatin terus dipeluk kayak gitu. Itu the best. biadab sih yang kayak gitu-gitu. Maksudnya bukan setan, itu ibunya, tapi takut gitu. Misalnya ibunya marah terus dicekokin susu, aja ngeri banget sih itu. Keren tuh. Kayak traumatik gitu loh. Terus gitu. Kamu nggak tahu terima kasih ya, gitu. Itu kayak. Gila. Jadi hal-hal kayak gitu tuh juga lebih ngeri daripada setannya sih. Dan itu yang bikin anjir horornya begini gitu sih kalau buat aku sih. Bener. Jadi aku ngerasa Randolph benar-benar bisa eksplorasi banget sih di sini. Asli. Apapun itu bentuk ketakutan gitu yang muncul dari seorang ibu dieksplor, diulik. Iya. Asli. Apapun itu gitu, sampai hal-hal yang kayak tadi yang sebenarnya mungkin biasa aja gitu. Tapi bisa dikemasnya itu ngeri gitu. Iya, musiknya juga itu juga ngebawa sih. Itu dan juga, pilihan-pilihan musiknya juga agak antik ya. Agak fresh gitu, beberapa kayak kok gini gitu, seru gitu maksudnya, bukan yang nggak banget, ini seru sih, pemilihan musiknya tuh agak unik, playful banget sih filmnya gitu, karena di satu sisi nanti kita ngeliatin si Dino sama Vira main-main gitu, bercanda seru, musiknya riang, nanti balik lagi apa selanjutnya malam-malam gitu, ada apa lagi sama ibunya gitu. Itu oke sih, maksudnya dari situ tuh bisa benar-benar kita tuh anjir roller coaster sih kalau kata aku. Sama ini sih di sini kan ada beberapa binatang ya yang ada, itu juga cukup oke sih detailnya. Ya misalnya yang di awal yang kucing. Terus yang nanti itu kucing di dapur itu juga biadab itu. Terus atau bahkan kayak ayam digunting itu bener banget sih, gila ya. Masa kayak masih hidup terus digunting aja jeprek gitu. Itu kayak itu keren sih. Mungkin film ini kalau terlalu ngikutin trendnya, aku nggak tahu ya, balik lagi nggak pernah baca trendnya gitu. Aku rasa gak akan kayak gini sih, personal banget gitu ngomongin soal ibunya gitu kan. Jadi kayak ya highlightnya ibunya ini tuh gimana gitu setelah ditinggal suaminya. Ibu juga bisa berubah, bisa berbeda gitu. Maksudnya kan itu ya balik lagi kayak aku bilang tadi, ibu-ibu seperti setan gitu ya, tanpa hantu pun ya kadang kayak gitu kan gitu, kalau ngelihat ada perubahan yang drastis gitu. Entah itu ditinggal suami, entah itu anaknya lagi kayak setan juga gitu. Terus ibunya udah jadi setan gitu kan. Maksudnya itu kan hal yang sebenarnya ya emang bisa terjadi guys gitu. Meskipun lo gak masukin unsur supernaturalnya yang nanti which is kalian bakal tahu apa, dan bukan hal yang baru sebenarnya, balik lagi ya. Dan ngomongin tadi jump scare yang kreatif juga beberapa banyak yang work sih di aku gitu. Kayak aku sialan. Bagus. Apalagi yang di rumah tua itu bagus sih itu. Itu memorable aku. Sialan, bagus sih. Yang kayak The Visit ya. Itu memorable aku sih. Sebenarnya yang kurang nggak ada yang terlalu gimana banget sih ya buat aku. Cuman pas kesini-siniannya aku kayak ngerasa kayak berulang-ulang gitu loh. Begitu lagi yang bagian lari. Lari atau ngebut gitu loh. Kayak itu kan juga ada bagian yang kayak dicepetin gitu kan. Kayak tiba-tiba. Sayang ibu kan langsung kayak meluknya cepat. Adalah beberapa kali kayak gitu. Itu kayak ada berapa kali gitu. Kayak kebanyakan kalau buat aku. Tapi tetap mengerikan sebenarnya. Cuman bikin greget lagi kalau nggak sebanyak itu. Gitu sih. Bagi aku sih kurang-kurangnya nggak ada yang gimana-gimana banget sih, sama gitu ya. Cuman kan karena ini ada unsur supernaturalnya gitu ya. Which is kalau yang tadi ngingetin kita sama filmnya M. Night Shyamalan itu kan nggak ada supernatural kan, gitu kan. Emang orangnya aja gendeng ya. Jadi di sini tuh kayak ada batasan-batasan yang menurut aku mungkin emang lebih oke nggak pakai sebuah penampakan gitu. Tapi ya balik lagi ketika kita tahu ceritanya sebenarnya tentang itu kan ya wajar aja sih. Ada penampakan kayak yang di rumah tua itu kan, yang sebelum dia muncul ngejar kan si Dino ngelihat dulu sekali gitu kan. Tapi udah gitu nggak ada gitu, jadi kayak gaib aja gitu, ngerti nggak sih? Padahal mah kan kalau langsung ibunya yang keluar juga nggak masalah kan. Jadinya aku pikir kayak, itu ibunya juga loh, soalnya bajunya baju ibunya warnanya. Oh iya, tapi kan si Viranya nggak lihat apa-apa. Oh iya. Ya kan, maksudnya jadi kayak. Jadi ngumpet lagi ibunya gitu. Jadi kayak kok bisa gitu ngumpet lagi, padahal kan udah di depan muka. Ya itu dia, kalau nyampurin sama yang supernatural jadinya kita batasannya agak tipis nih gitu. Yang mana nih gitu, yang entitas atau yang ibunya. Beneran, gitu kan. Sisanya sih seru sih kalau kata aku, karena variatif. Iya, fresh kalau buat aku sih. Untuk ukuran film Indonesia tuh horor terutama gitu ya. Yang ngomongin
adaptasi thread viral. Balik Yang lagi nggak nih, ketahuan balik kalau lagi. itu thread viral. Iya. Tapi kalau yang memorable apa nih? Benar, Yes. yang itu kaget yang itu Yes, itu terbaik sih itu. bagus banget sampai guling-gulingan itu. Itu pakai stand kan guling-gulingannya dan kalau enggak Bagus ya. buset deh soalnya kan tinggi rumahnya. Bagus sih itu. Itu terus Aku suka. aku suka itu sama ini sih yang ngobrol sama kaca itu ngeri banget. Oh iya, itu yang bagus. turun dia kan Iya, terus ini ngeliat bunyi apaan kayak- sih? iya. Kayak ada suara orang ngobrol tapi gini-gini terus saya turun. Ya, itu klasik tuh. Aku inget ada film horor kayak gitu, tapi itu emang ngeri sih. Iya, ngeri kayak gitu sih. Memorable aku satu lagi sama yang udah mau ending itu yang di atas meja terus ngeliat ke kaca gini kan dia Iya. mau itu bagus Iya, sih. itu bagus. Itu kayak money shot yang terakhir gitu. Iya, ya. iya. Ya kan itu kan klimaks banget. gitu. Yang Jadi ada dua, diliatin, ya. kayak Ya, pertama itu kayak ntar ada dua kalian- kepala ya kalian itu lihat saja bagus sendiri. sih. Di situ tapi mikir kayak film Thailand apa ya, maksudnya kayak ada vibes Iya. gitu loh. Cuman kayak tapi bagus sih ini. Bener. Aku suka banget sih. Disitulah kita kayak ngelihat jawaban dari opening itu gitu ya. Kayak, apakah ibu akan melukai anaknya sendiri? Wih, itu cakep banget sih. Iya. Kayak disimpulkan di adegan itu gitu. Kalau aku suka yang pas ibunya udah berbuat aneh-aneh sama para pria. Nah, Asik. kan selalu ujung-ujungnya itu loh. Enggak, Udah ini jelas mah banget. bukan itunya maksudnya. Intinya ini aku lagi patokannya adegannya gitu. Pas sudah berhubungan tidak gitu kan. Terus si Dinonya datang. Oh, ibu lagi. itu aku ngakak sih. Iya, Itu iya. jam scare guys. BTW. Ya kan? Maksudnya ngomong apa sih Ya, gitu langsung ini. gitu. langsung. itu jump scare guys. Balik lagi ya, jump scare itu tidak harus selalu dalam bentuk penampakan. Nah ini film ini membuktikan banyak sama yang pas dia baru pulang juga lah dari luar. Iya tadi tuh aku mau cerita gini, yang terus kakaknya gini. Ya gimana? Oh dikagetin Iya, ya. itu bangsat. Iya. Ini bercandaan. Iya, bercandaan adik kakak gitu adik ya, kakak, yang tapi udah Oke banget Iya. gitu maksudnya seru. seru. Tapi itu sih yang bikin aku suka film itu ya, iya karakternya sih. Iya. Karena kita tuh suka dan care sama karakternya kali ya. Itu yang jarang guys di film horor kita itu. Karakternya kadang dilupakan gitu. Iya. Karena terlalu fokus sama hantunya gitu. Fokus dulu lah sama karakter orangnya gitu Iya. ya. Biar kita tuh care sama mereka mau mati juga gitu. Iya benar. Biasanya mah di kita bodo amat lu mati gitu. Mau matinya dicincang ya diapain juga biasa kita mah kayak bodoh. Ya udahlah gitu ya. Ya udahlah. BTW dia itu takut sama azan ya maksudnya ya? Iya. Oh, tapi pas terakhir enggak karena Iya. makin kuat kali ya. Iya kali ya. Tapi ngomongin itu juga aku jadi kadang mempertanyakan kehadiran si dukun ya, Ibu Sita. Itu kan suka ada nongol Iya, tiba-tiba. iya. Nah itu dia balik lagi tadi kalau andaikan ini film tidak ada unsur supernaturalnya aku kadang bingung kalau adegan kayak gitu tuh Iya, tiba-tiba ngilang. hilang. Tiba-tiba di salon, tiba-tiba sebenarnya hilang. kan nggak ada pun nggak masalah, Iya, benar nggak sih? benar. Orang nanti juga ke sana gitu kan. Maksudnya presence dia ada di situ juga tidak bikin gimana juga. Ya nonton aja pokoknya silakan ya tes. Iya. Ronald Zaini ini salah satu sutradara yang rare sekalinya bikin film. Oke. Iya. Ya. Kalau kalian masih penasaran dia siapa, kalian bisa lihat juga series yang dia direct ya di seriesnya Joko Anwar, Nightmare and Daydream. Dia juga sutradara series Katarsis juga. Oke. Kita dukung terus, semoga Ranulf bikin film-film oke lagi ya Amin. di masa depan dan Ya. makanya ramaikan biar dia bisa bikin lagi film Iya di dong. masa depan gitu ya. Silakan buktikan aja sendiri. Kita kasih skor dulu berapa nih? Oke. Untuk Dia Bukan Ibu, A Woman Called Madah. Apakah kamu ibu? Menurut kamu Belum ada setannya aja udah. udah kita Matanya seperti setan. Aku tahun ini yang paling aku suka itu ketika aku lihat-lihat tahun ini 2025 ini aku paling suka Kodrat. Wes, mantap. Aku kalau disuruh rating ya, Kodrat aku 7,5. Terus kemarin Sukma aku 7. Sekarang ini alhamdulillah aku suka. Yes. Dan sama dengan Kodrat 7,5. Yes. Jadi ini adalah 2 horor terbaik aku Mantap. Indonesia tahun 2025 sampai bulan ini. Wes, mantap. Aku mau ngasih skor 7, tapi karena ngingetin ke banyak film gitu nonton ini, dan itu tuh hal yang menyenangkan buat aku gitu ya, karena dikemasnya dengan baik juga 7,5 juga sama. Oh, Kayak kamu. nice. Aku mau nanya, Kenapa? kenapa salonnya nggak ada namanya sih? Salon Beauty and Apa gitu? apa sih Beauty ya? and the Beast. Hair and Beauty kalau nggak salah apa? Iya, Kenapa nggak ada namanya ya? Iya, lupa kali ya. Yang penting tahu aja itu salon. Ya.
Salon siapa itu? Salon Bu Yanti. Iya kan? Oke, baik. Dan ini mungkin salah satu film horor adaptasi thread yang menurut aku oke. Iya, dan gak ketahuan kalau ini thread. Iya, Dan betul. gak gembar-gembor kalau ini thread. Iya. Setelah diambang kematian, Oke. racun sangga, tapi kalau ini tuh menyegarkan aja. Iya, benar. Gitu. Ya kan? Setuju. Maksudnya ya karena kita banyak nonton horor gitu ya. Jadi ngelihat kayak gini tuh ya benar-benar kayak penyegaran aja sih gitu. Cobain aja. Iya. Dan kalau kalian udah nonton Dia Bukan Ibu, komen juga menurut kalian. Iya. Terutama yang udah baca threadnya sih. Dan kalian juga bisa isi skor dan reviewnya ya di skorefilm.com. Udah lama nih aku gak ngisi. Ngisilah makanya untuk Dia Bukan Ibu. Seperti biasa jangan lupa apa aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, follow semua sosial media Snakrip. Kalian juga bisa join membership Snakrip ya. Tiernya masih banyak yang bisa kalian pilih. Kok kamu shining banget sih? Iyalah, kan ini ada ini nih. Ada cahaya ilahi. Kok butek? Dan kalian juga bisa beli merchandise Snakrip ya. Iya. Seperti biasa, linknya ada di bawah di deskripsi. Oke. Oke, sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye. Bye-bye.